Oke teman-teman, kita sudah masuk ke pemuliaan tanaman menyerbuk sendiri. Jadi kita akan mempelajari bagaimana caranya menghasilkan varietas pada tanaman menyerbuk sendiri. Nah, di dalam gambar ini, saudara bisa lihat bahwa ini merupakan salah satu hasil akhir dari proses pemuliaan tanaman menyerbuk sendiri. Di sini kita lihat contohnya adalah padi. Kalau kita lihat dari populasi yang ada di sini, maka saudara-saudara bisa melihat bahwa kondisinya ini tinggi tanamannya seragam gitu ya, tidak ada yang lebih tinggi dan seterusnya, relatif seragam dia. Nanti akan berbeda kalau kita bandingkan dengan tanaman-tanaman yang varietas lokal yang dia tidak ada seleksi misalnya, sehingga keadaannya lebih beragam. Nah, ini bisa kita lihat, jadi yang sebelah kiri ini varietas lokal yang dia merupakan campuran dari berbagai genotipe dan petani tidak melakukan seleksi untuk menghasilkan tanaman yang homozigot. Tetapi sebelah kanannya tadi kita lihat tanamannya sudah relatif sama semuanya, penampilannya juga sama dan seterusnya, warnanya sama. Sedangkan yang sebelah kiri ini dari sisi warnanya berbeda-beda, kemudian dari sisi tinggi tanamannya juga ada yang tinggi, ada yang pendek dan seterusnya. Jadi ini sebelah kiri ini bisa digunakan sebagai bahan seleksi kalau memang tanaman ini mempunyai keunggulan. Nah, ini bisa kita lihat lebih jelas lagi dari sisi tinggi tanaman ya. Ini ada yang pendek, ada yang tinggi, warnanya juga berbeda, ada yang kemerah-merahan, kemudian ada yang warnanya putih begitu ya. Sehingga ini merupakan tanaman heterogen homozigot. Jadi dia genotipenya homozigot tetapi satu dengan yang lain berbeda-beda. Tapi yang tanaman yang seperti ini, ya tanaman yang seperti ini itu keadaannya homogen, homozigot. Jadi mereka sudah sama. Nah, rekan-rekan tentu saja masih ingat tentang background genetik tanaman menyerbuk sendiri. Eh, Waktu itu kita sudah bicarakan ini skema ini. Jadi ketika kita punya tanaman hasil persilangan yang berupa tanaman heterozigot, maka kemudian kalau kita biarkan secara alami, dia akan mengalami penyerbukan sendiri. Konsekuensinya adalah akan terjadi segregasi dan menghasilkan anakan yang separuhnya berupa tanaman heterozigot dan separuh lagi itu tanaman homozigot. Ada yang homozigot dominan dan homozigot resesif. Pada generasi selanjutnya juga begitu, yang homozigot tetap menghasilkan homozigot, kemudian yang heterozigot ini akan terjadi segregasi, seperempatnya menghasilkan yang dominan homozigot, seperempatnya homozigot resesif, dan setengahnya adalah heterozigot, dan seterusnya sampai generasi lanjut. Nah, kalau kita lihat dari homozigositasnya, maka akan kelihatan dari mulai F2 atau di sini dituliskan S1 atau selfing yang pertama, itu 50% itu homozigot, yaitu homozigot dominan dan homozigot resesif. Pada generasi berikutnya akan bertambah menjadi 75% yang homozigot. Berikutnya 87,5 dan seterusnya, dan pada generasi lanjut akan menghasilkan mendekati 100% tanamannya berupa tanaman-tanaman yang homozigot. Kalau kita hanya mempertimbangkan satu lokus dengan dua alel per lokus, maka kita punya dua jenis genotipe, yaitu homozigot dominan dan homozigot resesif. Tetapi kalau kita mempertimbangkan lokus yang banyak, maka kemudian kita akan mempunyai banyak sekali variasi kombinasi tanaman-tanaman yang homozigot. Ya, di situ mungkin lokus-lokus tertentu itu homozigot dominan, lokus yang lain homozigot resesif dan seterusnya. Proporsinya berbeda-beda. Ada yang semuanya misalnya suatu tanaman yang semua lokusnya homozigot dominan. Ada juga yang homozigot resesif saja, tapi ada campuran-campuran juga. Tapi prinsipnya adalah bahwa semua tanaman yang ada di dalam populasi generasi lanjut tersebut itu mempunyai genotipe yang homozigot. Jadi keadaannya akan mirip dengan yang ini. Jadi homozigot dominan tetapi campuran ya, banyak sekali macamnya.
Nah, kemudian bagaimana prosedurnya untuk menghasilkan varietas pada tanaman menyerbuk sendiri? Ada beberapa metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama dengan cara introduksi. Ini kita hanya mengintroduksi atau memasukkan bahan genetik dari luar negeri ke Indonesia. Ini nanti bisa digunakan sebagai materi pemuliaan, sebagai bahan persilangan, sebagai plasma nutfah, dan juga bisa digunakan sebagai varietas komersial. Tetapi saya kira kalau introduksi untuk varietas komersial secara langsung itu ada waktu eh, pembatasan impornya maksimal 2 tahun dan kemudian diproduksi di Indonesia. Nah, kemudian yang kedua dan ketiga adalah seleksi massa dan seleksi galur murni. Nah, keduanya ini nanti bisa digunakan untuk melakukan seleksi pada varietas lokal tadi yang ada di gambar yang kondisinya variasinya cukup besar. Kemudian yang berikutnya adalah hibridisasi diikuti seleksi. Jadi kalau kita punya dua tetua yang mempunyai karakter berbeda dengan keunggulan berbeda, maka kemudian kita lakukan hibridisasi. Nah, tentu saja setelah terjadi hibridisasi, nanti akan terjadi segregasi. Nah, populasi yang mengalami segregasi tersebut, maka kemudian bisa dilakukan seleksi. Metode seleksinya ada 4 macam. Yang pertama seleksi pedigree, seleksi bulk, single seed descent, dan backcross. Jadi ini keempatnya ini digunakan pada populasi yang segregasi. Nah, kemudian berikutnya adalah penggunaan varietas hibrida. Pembentukan varietas hibrida ini berbeda dengan sebelumnya. Kalau yang sebelumnya ini menuju ke arah yang homogen homozigot. Tetapi yang di nomor 5 atau varietas hibrida itu sifat populasinya adalah homogen heterozigot. Jadi di sini heterozigot, bukan homozigot kalau yang varietas hibrida. Nah, secara detail seperti apa nanti kita pelajari di slide selanjutnya.